Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, aku Nurifta Mofida, mahasiswa manajemen bisnis syariah. Di video ini aku mau membahas mengenai manajemen operasional, melewati contoh kasus yang sering kejadian di dunia bisnis, biar nggak cuma teori tapi juga kelihatan penerapannya. Kasus pertama yaitu mengenai pengendalian persediaan pada toko retail. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, mengapa fenomena stock out dan overstock bisa terjadi secara bersamaan? Yang kedua, bagaimana penerapan metode EOQ atau peramalan dapat membantu mengatasi masalah tersebut? Dan yang ketiga, rekomendasi langkah perbaikan operasional yang paling mungkin diterapkan pada suatu usaha retail kecil. Dan mari kita bahas, yaitu kasus yang pertama ini. Sebuah toko retail sering kehabisan stok produk kebutuhan harian pada akhir pekan, tapi justru mengalami penumpukan stok di hari biasa. Fenomena stock out dan overstock bisa terjadi secara bersamaan karena pola permintaan yang tidak stabil dan perencanaan persediaan yang kurang akurat. Biasanya, toko belum membedakan permintaan antara hari biasa dan akhir pekan, sehingga jumlah pemesanan barang tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Masalah ini juga bisa terjadi karena toko belum menggunakan data penjualan historis sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga pemesanan dilakukan berdasarkan pemikiran atau kebiasaan saja. Untuk mengatasi hal ini, toko dapat menerapkan peramalan atau forecasting dengan melihat penjualan sebelumnya, misalnya penjualan lebih tinggi di akhir pekan. Selain itu, metode EOQ atau Economic Order Quantity dapat membantu menentukan jumlah pemesanan yang paling optimal agar tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Untuk usaha retail kecil, langkah perbaikan yang paling realistis adalah dengan mencatat penjualan secara rutin, memisahkan data dari hari biasa dan akhir pekan, serta menetapkan stok minimum atau reorder point agar toko tidak kehabisan barang di waktu ramai pada pabrik roti skala kecil. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan proses produksi menjadi tidak efisien? Yang kedua, bagaimana analisis bottleneck dapat digunakan untuk memahami masalah tersebut? Yang ketiga itu rekomendasi langkah perbaikan operasional yang realistis tanpa memerlukan investasi besar. Dan ini penjelasan dari kasus kedua ini adalah pabrik roti skala kecil yang sering terlambat mengirim pesanan karena proses produksi melebihi waktu yang direncanakan. Proses produksi menjadi tidak efisien karena beberapa faktor seperti waktu kerja yang tidak seimbang antar tahapan, keterampilan tenaga kerja yang berbeda-beda, serta mesin yang sering mengalami downtime singkat namun berulang. Akibatnya, alur produksi menjadi terhambat dan tidak sesuai dengan jadwal. Untuk memahami masalah ini, perusahaan dapat menggunakan analisis bottleneck, yaitu dengan mengidentifikasi tahapan produksi yang paling lambat dan paling sering menyebabkan antrian, seperti pengadonan dan pengemasan. Tahapan inilah yang menjadi titik lemah dalam keseluruhan proses produksi. Langkah perbaikan yang realistis tanpa investasi besar antara lain dengan menyusun ulang alur kerja, membagi tugas karyawan secara lebih seimbang, melakukan perawatan mesin secara rutin, serta menetapkan standar waktu kerja yang lebih realistis berdasarkan kondisi lapangan. Jadi intinya, teori manajemen itu penting bukan cuman untuk dipelajari, tapi juga untuk dipakai di kondisi nyata. Semoga pembahasan ini
bisa menambah pemahaman dan digunakan untuk kedepannya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.